Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu yang lain dulu ya. Kita insya Allah akan mulai 3 menit lagi. Oh iya, ini Teh Miranya sudah hadir ya. Assalamualaikum Teh Mira. Waalaikumsalam. Nih saya masih setting-setting kameranya, kayaknya ngeblur banget ya. Iya, agak ngeblur sih Teh. Iya, kenapa ya, bentar. Oh, ini apa lagi? Apa harus dimatiin ya? Ini gimana, Mbak? Cara masukin background ini gimana, Mbak? Pakai HP atau laptop ya, Pak? Pakai HP. Iya. Kalau HP ini, bentar. Coba klik more, ada nggak ya? Terus pilih virtual background. Kayaknya nggak semua HP bisa sih. Mbak, aku masih ngeblur nggak sih, Mbak? Oh, kayaknya terang banget ya. Iya, itu terlalu terang Teh. Nggak pakai background berarti nggak ya, Mbak? Kalau nggak pakai nggak apa-apa Mbak, kalau nggak bisa HP-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar online pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua tilawah, ketiga materi inti, keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Sebelum kita buka, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti seminar online Muslimah Mandiri yang diselenggarakan oleh Yahdlatun Nisa. Nah, Yahdlatun Nisa ini adalah salah satu komunitas muslimah di Klaten yang sebagai wadah memberikan informasi seputar kajian-kajian online dan seminar online yang ada di Klaten. Salah satu acara yang sudah diselenggarakan oleh Yahdlatun Nisa yaitu diantaranya Karimah, yaitu kajian rutin muslimah. Nah, kalau Karimah ini sudah sampai ke 7 ya kalau nggak salah. Kalau teman-teman yang dari awal mengikuti pasti tahu Karimah itu apa. Nah, itu adalah salah satu dari agenda atau acara yang diselenggarakan oleh Yahdlatun Nisa. Nah, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu tilawah. Saya perkenankan untuk Mbak Laila untuk tilawah. Monggo Mbak Laila.
Mbak Laila bisa. Sebentar ya, kita tunggu Mbak Laila. Atau bisa digantikan Mbak Ayu mungkin, Mbak Ayu. Oke, Mbak Lia, siap. Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan untuk Mbak Ayu yang sudah membacakan tilawah. Semoga bisa menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Langsung saja ke materi inti yang akan dibersamai oleh moderator kita, Mbak Ayu Ramadhani. Monggo Mbak Ayu. Iya, jazakillahu khairan Mbak Lia. Ketemu lagi sama saya ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan kita dalam acara ini acaranya apa Mbak Lia, bukan karimah ya, tapi seminar online ya. Seminar online ya. Yang diadakan oleh Zahratun Nisa. Jadi setelah sekian lama Zahratun Nisa sembunyi ya karena mungkin pandemi gitu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir kembali dengan nuansa yang baru. Kalau kemarin karimah, sekarang kita adakan seminar online perdana gitu nggih, yang bertema menjadi muslimah mandiri finansial. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Ramadhani,
bisa dipanggil Ayu, salah satu anggota Zahratun Nisa. Mungkin dari teman-teman di sini yang kemarin ikut Karimah sudah familiar ya dengan saya ya, seperti itu. Kemudian insya Allah malam hari ini kita akan menimba ilmu bersama-sama nggih, bersama dengan Teh Mira. Teman-teman mungkin ada yang sudah ini ya, sudah kenal mungkin sama Teh Mira ya. Nah, Teh Mira ini adalah salah satu pengusaha yang masih muda gitu ya, seorang ibu gitu, tapi seorang bunda yang mempunyai banyak aktivitas, terlebih menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga, kemudian menjadi seorang pengusaha juga. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Teh Mira ini, saya bacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu, nggih. Insya Allah nanti dari Teh Mira, materinya adalah tentang giat menjual puluhan ribu tas hoodie per bulan. Menjadi ini ya, muslimah mandiri finansial seperti itu. Nama lengkap beliau adalah Mira Nur Gandaniati, sarjana ekonomi, seorang ibu dari 4 orang anak. Beliau asli Bandung, alumni dari IPB. Teman-teman di sini mungkin ada yang alumni IPB, adik tingkatnya mungkin ya. Perjalanan bisnis beliau dimulai dari tahun 2011 sebagai usaha beliau yaitu online shop jam tangan. Di tahun yang sama, di 2011, beliau menjadi agen JNE. Kemudian di tahun 2014 itu grosir jam tangan. Dilanjutkan 2016 sampai sekarang, Masya Allah ya, beliau adalah brand owner Zola Leather, dan di tahun 2020 sampai sekarang beliau brand owner hoodie.id. Nah, sudah memiliki banyak reseller tentunya ya, memiliki banyak agen dan distributor di seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang menjadi reseller beliau, jadi sudah mengetahui berbagai macam produk yang Teh Mira jual seperti itu. Kita sapa dulu pemateri malam ini. Assalamualaikum Teh Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ayu dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Suaranya jelas? Waalaikumsalam. Jelas nggak suaranya? Ya, jelas. Oke. Jelas Teh Mira. Ini langsung saja Teh Mira, sudah siap? Materi ya. Oke, langsung. Saya share screen ya. Saya udah jadi ini belum? Host belum Kak? Mbak Ayu. Bentar, dicek dulu ya Kak. Soalnya belum. Oh, belum. Ya, boleh. Oh ya, sebentar nggih. Oh, Gimana ini di gimana Mbak? Mbak? Kenapa? Ini Teh Mira nggak perlu jadi host, jadi langsung bisa share screen. Jadi nggak perlu jadi host Teh. Iya. Oh gitu. Langsung saja. Bentar. Silakan kepada Teh Mira untuk menyampaikan ilmunya malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya cari dulu. Soalnya di sini nggak muncul filenya Mbak Ayu. Atau bisa minta tolong saya kirim ke WhatsApp kali ya? Oke, siap. Bentar. Ini. Filenya saya kirim ke WhatsApp Mbak Ida ya? Oh iya Teh, bisa. Setnya apa ya?
Oh, ini muncul nggak, Mbak? Itu saya muncul nggak Kayaknya materinya? materinya. Belum bisa di-share. Mohon maaf Teh Mira, ini materinya sudah di-share ke Mbak Ida? Atau di-share ke saya juga bisa? Baik teman-teman semua, sambil menunggu materi dari Teh Mira siap, nggih, pastikan teman-teman cari tempat duduk yang paling nyaman, yang paling enak ya, dan juga ada sinyal tentunya supaya nggak hilang-hilang dan acaranya hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian alat tulisnya seperti kertas juga ballpoint, karena sudah disampaikan oleh Mbak Lia di grup ya, bahwasanya nanti ada Zahratunisa Challenge yang nantinya akan dipilih resume terbaik dari teman-teman semua yang ngepost, nge-tag di IG-nya Zahratunisa. Nanti resume yang terbaik akan kita pilih 2 orang ya. Insya Allah nanti akan ada door prize yang menarik dari panitia. Saya udah kirim ke Mbak Ida, Mbak Ayu bisa minta tolong dicek. Ya. Oh, sudah Teh Mira. Udah. Oke, teman-teman mungkin sambil nunggu Mbak Ayu, Mbak Ida. Ada nggak materinya? Masuk nggak? Ada. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini teman-teman yang begitu semangat malam-malam ya, kita kajian sambil menimba ilmu gitu ya, sambil menimba ilmu muamalah, karena kan ibadah itu bukan cuman ibadah mahdoh, tapi kita juga harus menjalankan ibadah muamalah gitu. Baik. Perkenalkan, nama saya Mira, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ayu, saya dari Bandung aslinya, tapi sekarang saya tinggal di Bogor menjalankan usaha bersama suami saya, dan saat ini saya punya anak yang masih kecil-kecil ya, masih paling gedenya itu kelas 6 SD, insya Allah tahun depan mau mondok gitu, terus yang kedua 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun, sama 3 tahun yang terakhir. Perjalanan saya sampai ke Hodi ini sebetulnya sangat panjang. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sih saya bisa sampai di titik sekarang ini gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang menurut apa ya, orang lihat tuh kayak gampang aja gitu, wah enak banget gitu ya, Teh Mira sekarang udah kayak begini. Tapi kan 10 tahun ke belakang saya sudah mulai berjuang, saya sudah mulai mempersiapkan segalanya, dan ternyata Allah pertemukan persiapan saya dan kesempatan saya di tahun 2020 gitu. Sudah bisa di-share belum Mbak Ida? Baik, materinya kan ini tentang mandiri finansial gitu ya, menjadi muslimah mandiri secara finansial gitu. Ini saya sebenarnya ada ayat, saya mengutip ayat Al-Quran. Nah ini baik, langsung ke slide ke berapa? Keempat, Mbak. Slide keempat.
Oke. Nah, ini saya mengutip ayat di Al-Quran gitu, teman-teman. Kenapa sih kita meskipun kita sebagai wanita gitu ya, sebagai seorang istri, kenapa kita harus mandiri secara finansial gitu? Saya mengacu kepada dalil kita ya di Al-Quran gitu. Di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini sangat jelas sekali kalau misalnya kita lemah gitu ya. Kenapa ukurannya finansial? Karena memang selama ini ukuran yang dinilai sama teman-teman atau misalnya banyak orang pun seperti itu gitu. Nah, ketika kita lemah secara finansial gitu, secara kita nggak bisa bantu banyak orang gitu. Jangankan mungkin banyak orang, kita sendiri, keluarga sendiri aja dulu gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mau berjuang, mau mandiri secara finansial meskipun kita mungkin sebagai seorang istri. Tapi intinya balik lagi harus selalu ada ridho suami di situ gitu ya. Jadi saya juga sebelum usaha ini saya meminta ridho kepada suami kalau saya mau menjalankan usaha gitu. Dan mungkin tidak akan secara langsung disetujui ya, namanya kita perempuan, ya udah di rumah aja, kamu ngurus anak aja, ngurus rumah aja gitu kan. Tapi kan secara perjalanannya justru malah ada sesuatu hal yang akhirnya membuat saya harus mandiri secara finansial. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut apakah itu gitu ya. Nah, berlandaskan kepada dalil ini, teman-teman menjadi kaya atau menjadi sukses, menjadi berpenghasilan itu sesuatu yang substansial. Artinya di sini kita penting karena kita kan tidak ingin menjadi generasi yang lemah tadi gitu. Kita tidak ingin menjadi generasi yang lemah, kita juga tidak ingin meninggalkan istilahnya warisan kepada anak-anak dan menjadikan mereka pun lemah. Karena ketika misalnya kita menjadi generasi yang lemah, kita jadi kayak bisa dikendalikan orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mandiri secara finansial, kita bisa membantu banyak orang, kita juga bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan pihak manapun yang ingin mengendalikan kita atau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan untuk mandiri secara finansial? Boleh next, Mbak Ayu. Oke, yang pertama adalah selalu mengambil peluang atau menciptakan peluang gitu. Jadi ketika teman-teman tidak bertemu dengan peluang, ciptakanlah peluang seperti itu. Nah, apalagi ketika peluangnya ada gitu. Kalau misalnya peluangnya ada, coba deh gitu. Seperti saya kan waktu itu di 2011 ketika saya resign dari pekerjaan saya dan menjadi ibu rumah tangga gitu ya, saya mengisi hari-hari dengan berjualan online shop jam tangan KW, tapi karena waktu itu belum tahu kan ilmunya gitu, jadi saya asal jual aja gitu kan. Terus setiap hari tuh paketnya bisa sampai 20-50 paket gitu ya, sampai saya rata-ratain tuh omset saya sebulan tuh bisa, dulu ya 2011 tuh bisa 70 sampai 100 jutaan gitu ya dari jualan jam tangan. Nah, karena paketnya banyak gitu ya sehari, saya melihat di situ ada peluang. Saya kan suka kirim ke JNE kan, waktu itu ke JNE yang ada di dekat rumah gitu. Terus saya nanya, ini tuh
Jana itu sebenarnya gimana sih dia keagenan, kemitraan, kerjasama katanya gitu kan. Saya cari, saya pikir ini peluang gitu. Sekarang eranya orang jualan online. Kenapa saya nggak punya JNS sendiri aja gitu? Kenapa saya nggak punya ekspedisi sendiri aja? Jadi saya cari informasinya gimana sih cara membuka agen, gimana cara buka ekspedisi. Akhirnya saya datang ke kantor pusatnya, saya tanya-tanya. Terus ya terus kita usaha gitu. Nggak ada Bu di Kota Bogor ini udah penuh katanya gitu. Beneran nih nggak ada yang kosong atau misalnya di ini. Sampai akhirnya saya cari-cari sendiri, ternyata ada yang kosong nih Bu di daerah sini. Pokoknya saya cari tempat gitu ya. Nah di situ kan saya mengambil peluang dari yang usaha saya tadinya kirim ke JNE lain, akhirnya saya punya ekspedisi sendiri gitu. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita mengambil peluang. Contohnya lagi misalnya ada temannya atau misalnya saudaranya, ini contohnya di Hodi gitu ya, ini ada produk lokal nih gitu, produk lokal, fashion lokal yang bisa ngasih keuntungan penghasilan nih buat kamu gitu, buat kita semua gitu. Dengan berjualan produk ini kamu bisa dapat diskon sekian persen gitu kan. Itu kan sebenarnya sebuah peluang juga. Nah, tergantung teman-teman mau menerima peluang itu atau mengabaikannya gitu. Nah, itu juga salah satu contohnya. Kemudian di 2014 saya memutuskan juga buka grosir, toko-toko. Tadinya online aja di rumah karena saya ingin berkembang gitu ya, dan stok juga semakin banyak. Akhirnya saya memutuskan sewa toko di pasar di Bogor gitu, salah satu pasar di center kotanya gitu ya. Nah, saya buka toko di sana, kemudian jalan 1 tahun. Cuman masalahnya di situ jadi banyak yang karena kan jamnya sama, jadi mereknya KW-KW-an. Jadi misalnya kayak merek si G itu ya, si G itu modelnya sama, mereknya sama gitu kan. Kemudian yang lain tuh jualnya banting-bantingan gitu, yang sampai ngambil untung cuman 2.000, 3.000 yang menurut saya sih udah enggak yang sudah tidak worth it gitu. Nah, akhirnya di 2015 saya mulai mencari peluang lagi dengan membuka brand sendiri yaitu di tas Zola Leather. Boleh next, Mbak Ayu. Kemudian apalagi sih selanjutnya yang bisa membuat kita mandiri secara finansial. Next, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita selalu belajar dan mengambil hikmah dari sebuah kegagalan gitu. Jadi teman-teman mungkin bertanya kayak gini, saya takut memulai gitu kan, saya setiap mau ngambil peluang itu, saya takut gagal, saya takut bangkrut, saya takut rugi gitu ya, pasti biasanya tuh ada pertanyaan ke arah sana gitu. Nah, justru jika kita ingin mandiri secara finansial, justru kita ditempatnya di situ teman-teman gitu. Jadi kita harus mau belajar karena kan menjalankan sebuah bisnis itu dia tuh ilmunya itu otodidak. Jadi kayak kita tuh ada seninya gitu. Nggak sama ngejalanin kayak misalnya saya bisnis ini dengan bisnis teman saya yang misalnya dia jualan gamis gitu ya. Akan berbeda gitu kayak tantangannya tuh seperti apa beda. Kayak misalnya teman saya di bisnis kuliner berbeda lagi kayak gitu. Nah, cuman yang saya lihat gitu ya, kenapa teman-teman saya bisa berkembang gitu? Kenapa teman-teman saya ada yang punya lapis, kalau di Klaten apa ya dekatnya? Ada teman saya yang punya lapis Surabaya, mungkin ada yang tahu, atau Bapia Tugu Jogja, itu kawan saya di bisnis kuliner. Yang saya lihat dari mereka itu adalah mereka tidak pernah ragu untuk bangkit dari sebuah kegagalan gitu. Ternyata orang-orang sukses itu juga orang-orang yang pernah gagal gitu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk sukses gitu kan. Kalau misalnya memang ada lift kesuksesan, mungkin orang beli aja udah liftnya gitu kan. Tapi ya sukses itu suka proses.
Nah, suka proses, di mana di dalam sebuah proses itu kita ada uji coba, kita ada trial and error, kita kadang berhasil, kadang gagal, kayak gitu. Cuman balik lagi kita mau belajar nggak dari kegagalan itu, dan kita mau bangkit nggak dari kegagalan itu. Dan lagi-lagi kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran yang memang bisa meningkatkan kita naik kelas gitu, bisa membuat kita naik kelas gitu. Nah, saya pun untuk ke tahap ini pernah mengalami kegagalan di 2007 ya, pas saya kuliah tadi kan nggak ada, tadi di awal-awal sih ya. Jadi 2007 saya pernah bisnis usaha jual sepatu eceran, jadi punya toko gitu. Terus akhirnya tutup karena harus pindah ke Bandung. Kemudian pernah juga di 2007 juga buka usaha kuliner bakso gitu. Terus tutup juga, baru jalan setahun setengah tutup karena si pemilik kedainya itu tidak memperpanjang kontrak dan kita tidak ada pindah ke tempat yang lebih masuk ke gang-gang gitu ya saat kita nge-branding kayak gitu. Nah, akhirnya tutup juga gitu. Terus pernah juga produksi sepatu gitu, tutup juga setahun ya, itu cuma setahun. Kemudian itu tadi grosir di 2014 usaha grosir jam tangan saya tuh tutup juga. Kenapa tutup? Karena yang saya pelajari ya, kenapa sih ini tiap usaha gitu ya bangkrut, usaha tutup, usaha gagal gitu ya. Oke, yang pertama saya cuman tahu dagangnya aja, saya nggak punya ilmu gimana sih memanage, mengatur sebuah usaha itu gimana sih gitu. Saya kurang ilmu gimana manajemen sumber daya manusianya, gimana manajemen stoknya, barangnya gitu, gimana manajemen keuangannya, di mana keuangan masih bercampur yang pribadi dengan bisnis gitu kan. Nah, itu sih saya ambil hikmah pembelajaran dan saya dari situ ingin mulai memperbaiki ke depannya. Untuk usaha selanjutnya saya harus mau belajar, harus mau mengosongkan gelas, tidak boleh sombong, tidak boleh ngerasa saya paling ngerti gitu ya, tapi saya membuka diri open minded buat siapa aja yang mau kasih saran ke saya gitu. Jadi saya mau berteman dengan siapapun kayak gitu. Boleh next lagi Mbak Ida. Mbak Ida apa Mbak Ayu ya. Itu yang kedua tadi, yang pertama teman-teman ambil peluang, yang kedua mau belajar dan belajar dari kegagalan. Dan yang ketiga adalah jika kita ingin mandiri secara finansial gitu ya. Tadi di surat Al-Qasas tadi Allah tidak suka manusia yang berbuat kerusakan gitu. Nah, jadi hikmahnya dari kenapa sih saya gagal terus, ternyata setelah diusut gitu. Ternyata saya masih berhubungan dengan yang namanya utang bank gitu. Jadi di setiap usaha saya tuh usaha saya dan suami gitu ya, pinjem bank gitu kan, pinjem bank berbunga kan itu kan. Yang kita tuh ngerasa kayak biasa aja gitu. Padahal itu tuh kita sebenarnya lagi merusak diri sendiri, lagi ngerusak usaha kita juga gitu. Jadi kalau misalnya memang mau usaha yang baik, hindarilah yang namanya berbuat kerusakan gitu. Jadi salah satunya itu ya berbuat mengandung unsur riba gitu. Jadi saya dan suami sama-sama belajar bahwa apa yang menyebabkan kegagalan usaha kita selalu gagal-gagal terus itu ya karena modalnya tidak baik, kemudian kan itu dipakai buat generasi anak-anak saya gitu ya. Saya ngelihat kayak misalnya anak-anak lagi tidur gitu. Ya Allah, mereka tuh nggak punya dosa, tapi kita kasih makan dari sesuatu yang meskipun usaha saya kan dagang gitu ya, tapi kan sumber saya tidak baik gitu. Yang akhirnya ya kalau sumbernya tidak baik, hasil tidak baik kan Allah juga nggak terima gitu kan. Apalagi kalau sampai dimakan sama kita. Saya gitu, kalau saya stop nggak mau pinjam utang bank, saya nggak mau lagi main kartu kredit, ada fotonya ya, kartu kredit saya guntingin gitu ya, saya
saya lunasin dulu, itu pun kita negosiasi nggak mau bayar bunganya gitu kan. Nah, apa sih yang membuat tadi riba tadi menjadi kayak lumrah gitu ya, karena si dosa riba ini tuh kayak dosa yang dianggap biasa aja gitu kan, padahal ya itulah yang menghancurkan usaha saya dan suami. Kemudian kenapa? Karena saat modalnya itu tidak baik gitu ya, modalnya tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan menjadi baik gitu. Kemudian yang akhirnya kita rugi, jadi suami saya bangkrut gitu ya, dan kita kembali ke titik minus gitu. Bukan nol lagi, minus, karena dari situ kita terjerat utang yang lumayan besar, sekitar 8 miliar gitu. Boleh next, Mbak? Oke, nah tahap selanjutnya adalah saya memulai bisnis dengan visi yang diridhoi sama Allah gitu. Oke, saya mau bisnis yang gimana sih bisnis yang berkah gitu ya, gimana sih bisnis yang baik, karena saya nggak mau lagi, kita udah capek-capek bangun bisnis gitu. Kita udah capek-capek jatuh bangun gitu, dan akhirnya harus bangkrut, terus akhirnya harus habis-habisan dan meninggalkan utang tuh rasanya sakit banget gitu ya. Udah apa, kayak pecah telur gitu ya, sampai suami saya tuh kayak 3 bulan kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kecoa kebalik, gimana sih, udah nggak bisa gerak sana sini, cuman diem aja gitu kan. Karena kan utang kita lumayan besar, karena kalau suami kan waktu itu usahanya grosir sepatu ya, jadi kalau grosir sepatu itu kan dia transaksinya lumayan miliaran gitu. Tapi ternyata habis-habis juga karena ya berasal dari modal yang tidak baik gitu. Nah, akhirnya saya ingin kita memulai dengan visi usaha ya, visi usaha yang diberkahi sama Allah gitu. Saya mulai bikin brand sendiri namanya Zola Leather. Jadi waktu itu brand pertama saya itu bukan hoodie, justru Zola Leather. Nah, Zola Leather ini tas juga yang dibuat dari kulit sapi asli gitu. Jadi kalau misalnya Zola harganya itu lumayan di atas 700-800 ribuan ke atas gitu, sampai 2 jutaan gitu. Nah, tapi ya udah bismillah, ketika kita mau menjalankan bisnis yang diridhoi Allah, saya jalan tuh kayak tenang gitu. Enggak kayak takut ini takut itu gitu ya. Pokoknya jalanin gitu. Saya yakin karena bersama saya ada visi saya, bersama saya ada Allah yang meridhoi saya kayak gitu. Nah, akhirnya kita mulai jualan di 2015, di 2015 akhir itu sebulan tuh cuman kejual 15 pieces gitu, itu pun yang beli kayak tetangga, temen gitu ya, terus saudara kayak gitu. Terus 15 piece, bulan depannya naik lagi 30 piece gitu. Jadi teman-teman sekarang yang jualannya baru 1, 2 gitu ya, jangan menyerah gitu. Itu kan sebuah proses gitu kan. Saya aja pernah dari 15 piece gitu ya sebulan, terus beli kulit itu kayak cuman selembar gitu, selembar dijadiin kulit, dijadiin tas gitu ya. Paling jadi 2-3 tas, baru kejual, beli lagi kulit, dari kayak gitu loh teman-teman, terus diputer lagi gitu. Terus alhamdulillah bisa sampai ekspor, pokoknya dari 15 piece itu di 2016 naik, itu pun dengan belajar ya. Jadi kayak waktu 2016 itu kan lagi musimnya pemasaran digital marketing, pakai FB Ads, IG Ads, itu pun bukan saya yang jalanin, nggak tahu, Allah temuin aja saya sama temen yang dia tuh paham IG Ads. Saya bilang, saya cuma punya uang segini, saya cuma punya uang 1 juta, mau nggak tolong iklanin gitu. Dan dia mau bantuin saya, itu dari yang tadinya 15 sebulan ya, bisa jadi sampai 100, naik 200, 300, 400, sampai 500. Itu, ya Allah, Masya Allah, kayak dibantu aja gitu loh sama Allah tuh, kayak dibantu, diketemuin sama orang yang kita cari gitu. Terus sampai ada karena kan waktu itu saya juga pernah belajar ekspor impor dari Dinas Perdagangan ya.
sampai alhamdulillah tas kita sampai ke Malaysia gitu, diekspor. Next Mbak Ida. Mbak Ida apa Mbak Ayu nih? Maaf nih, next ya, punten. Nah, ini kiriman yang Zola Leather, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian di 2020, ketika masa pandemi, ketika semua kalangan, semua orang dihadapkan pada sebuah ujian gitu ya. Saya pun sama gitu. Jadi saya dihadapkan pada ujian juga karena waktu itu posisinya Zola Leather saya menurun, penjualannya drop sampai 50% gitu kan. Sedangkan saya punya pengrajin, punya penjahit yang harus kita gaji setiap minggu gitu, terus punya karyawan juga kan. Kemudian saya berpikir gimana ya caranya gitu, dan saya tidak mau lagi meminta-minta bantuan sama orang lain karena di 2014 ketika kita sedang jatuh-jatuhnya, ketika saya dan suami sedang benar-benar di titik terendah kami gitu ya, kita pernah minta bantuan sama seseorang dan qadarullah gitu ya, orang itu tidak mau membantu, malah bilang sampai kamu mati di pinggir jalan juga saya nggak akan bantu gitu. Allah alam kenapa alasannya, apa karena mungkin itu kan dari pihak suami gitu ya, apa mungkin beliau pernah bantu tapi tapi kitanya nggak berhasil gitu ya. Nah, dari saat itu saya bilang ke suami saya nggak mau minta bantuan orang lain gitu. Pokoknya kita harus berdiri sendiri, terus kalau bisa jual aja apa yang ada gitu ya. Jadi saya berprinsip oke, kita berdikari dan kalau bisa kita yang ngasih banyak sama orang lain gitu. Jangan kita yang minta-minta karena ya gitu sakit ya ketika kita ditolak gitu ya. Terus itu padahal bukan minta loh, minta bantuan. Istilahnya lagi titik terendah kita kan minta bantuan boleh nggak misalnya kita sama orang terdekat gitu ya, padahal misalnya kayak modalin dulu nanti diganti, dan karena kita nggak mau lagi pakai uang bank gitu, dan jawabannya seperti itu tuh rasanya benar-benar bikin saya sakit, tapi sakit itu yang bikin saya bangkit gitu. Oke, berarti kita yang harus berdaya gitu. Makanya kenapa sih harus mandiri secara finansial? Ya kayak gitu karena nggak enak gitu digituin sama orang gitu kan. Nah akhirnya kita bikin strategi baru di 2020 dengan tekad kita ingin membantu banyak orang juga gitu, karena banyak orang yang terdampak, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Akhirnya yuk kita pakai sistem reseller biar lebih banyak orang lagi yang terbantu gitu. Itu lah ya, saya tuh modal bener-bener nggak banyak gitu loh teman-teman waktu itu posisinya. Kemudian kita pakai strategi baru, kita bikin produk baru, diversifikasi namanya. Jadi kalau diversifikasi ini kita bikin produknya baru, target marketnya juga baru gitu. Kalau Zola Leather kan target marketnya middle up. Kalau Hodi target marketnya middle low gitu, karena harganya itu di bawah 250.000 gitu kan. Nah, kenapa kita harus menyesuaikan, waktu itu saya ke Hodi karena menyesuaikan kondisi saat itu gitu. Ketika orang-orang saving uang, menyimpan uang hanya untuk misalnya kesehatannya mereka gitu ya, yang penting-penting gitu kan, mereka mana kepikiran beli tas atau beli apa gitu kan, apalagi tas-tas yang mahal gitu kan, udah nggak kepikiran. Akhirnya yaudah yuk kita jualan tas yang lebih murah aja gitu, apalagi saya nge-branding udah 5 tahun di tas gitu. Jadi ketika saya ngeluarin brand baru yang namanya Hodi dengan bahan baku yang lebih murah, teman-teman sudah lebih percaya ke saya gitu, udah lebih trust karena kan memang sebelumnya background saya di tas gitu. Kemudian selain menyesuaikan produk, kita juga menyesuaikan channel, maksudnya menyesuaikan channel tuh menyesuaikan cara penjualannya gitu. Yang tadinya saya kan yang Zola Leather ini cuman ke end user gitu ya, langsung ke customer. Jadi kita sebagai brand owner langsung ke customer gitu. Memang profitnya 100% buat kita gitu kan. Tapi di sini kan kita ada sisi memberi ke lebih banyak orang, bermanfaat lebih banyak orang. Akhirnya kita
pakai sistem reseller gitu, di mana teman-teman juga bisa merasakan profit dari berjualan produk hoodie kayak gitu. Kemudian yang terakhir ikhtiar maksimal gitu. Jadi pokoknya saya tuh tipe orang yang apa ya, nggak hitungan dalam berikhtiar gitu. Pokoknya sekecil apapun nih teman-teman belajar di sini itu tuh ikhtiar loh teman-teman. Teman-teman ngedengerin saya itu tuh ikhtiar dan Allah catat gitu. Meskipun misalnya nanti teman-teman nemu suksesnya di 1 tahun 2 tahun kemudian, nggak masalah, tapi yang penting teman-teman ikhtiar gitu. Itu pun yang saya lakukan. Saya waktu itu dengerin dengerin workshop, dengerin online di YouTube, saya belajar apa, itu tuh belajar tuh ikhtiar. Jadi jangan pernah takut buat belajar gitu dan jangan pernah ngerasa ikhtiar kita itu sia-sia gitu. Terus next, nah ini penjualan saya di hoodie saat ini gitu ya, alhamdulillah sebulan sekarang kita bisa produksi 50.000 sampai 60.000, ya lebih dari 30.000 piece sebulan gitu ya. Dan ini saya menjalankan hoodie tadi tanpa pinjaman, tanpa utang, karena apa? Saya yakin Allah yang bantu saya gitu. Teman-teman tahu waktu orderan saya pertama kali hoodie itu sampai 25.000 piece, yang biasanya tadinya saya cuma 500 gitu ya, paling banyak juga 1.000 di tas kulit. Itu langsung banyak tuh, kebayang nggak sih modalnya dari mana? Harus saya siapin modalnya, harus tempat produksinya, beli bahan gimana, bismillah deh gitu, bismillah yuk Pak gitu. Dan ternyata apa? Teman-teman distributor yang bantu saya gitu. Saya bilang sayang modal saya kurang buat ini gitu. Mereka yang udah kita bantuin, kita DP-in deh gitu. Ya Allah, Masya Allah, pokoknya ya Allah kalau kita udah jalannya itu apa ya, visi bisnis kita itu udah ngerasa Allah kok yang jaga ini gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak disangka-sangka gitu. Aduh, saya jadi suka pengen nangis kalau kayak gitu ya. Allah tuh baik banget gitu. Kalau kitanya mau mengikuti aturan gitu kan. Kemudian di sini, jadi saya di hoodie ini saya benar-benar tanpa pinjaman, tanpa utang gitu ya. Di sini pakai strategi reseller karena ada niat juga membantu orang lain. Pengrajin saya juga kan nggak mau kehilangan pekerjaan, biar nggak kehilangan pekerjaan, otomatis kan saya harus mempertahankan mereka. Kemudian dengan sistem reseller saya membagi keuntungan gitu ya, sampai akhirnya penjualan itu berkali-kali lipat. Dan ini bukan, saya tahu ini bukan saya yang hebat, tapi Allah yang memudahkan semuanya gitu. Sampai penjualan berkali-kali lipat tuh kayak saya tuh kayak surprise sendiri gitu, karena nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu kan. Kemudian penjualan sampai puluhan ribu, bahkan pernah sampai ratusan ribu terjual gitu dalam 1 bulan. Ya Allah, saya benar-benar di sini tuh kayak Allah tuh Mir, kamu tuh udah sabar 10 tahun selama ini gitu. Kamu udah, meskipun kamu jatuh bangun, kamu di istilahnya sampai rugi, sampai punya utang miliaran gitu, sampai berada di titik terendah, tapi kita tetap tegar, tetap bangkit, tetap berpasrah diri sama Allah. Mungkin sama Allah, ya udah deh ini waktunya kamu buat memetik gitu. Aduh, saya tuh benar-benar surprise. Jadi teman-teman, perjalanan saya di ini benar-benar kayak hadiah dari Allah gitu, yang hadiah hijrahnya, mungkin hijrahnya saya dan suami gitu ya. Saya nggak mau lagi meriba gitu, dan saya yakin kalau Allah yang bakal bantu saya gitu. Ya, next Mbak. Ini mana? Oh iya, oke. Alhamdulillah di 2021 gitu ya, setahun hoodie berjalan, hutang-hutang tadi yang 8 miliar itu, teman-teman percaya atau tidak, itu kan utangnya itu 4 miliarnya ke orang itu, ke seseorang, dan 4 miliarnya ini ke lembaga keuangan, ke bank gitu ya.
Nah, yang ke seseorang ini, teman-teman percaya atau tidak, dari 4 miliar kita negosiasi apa jadi saya dan suami datang ke tempatnya beliau, terus beritikat baik kami ingin membayar utang, tapi kami cuma punya uang segini. Apakah beliau mau memutihkan hutang kita gitu ya. Jadi boro-boro bunganya yang kita bayar, tapi seperempatnya aja cuman seperempat aja dianggap lunas sisanya. Itu lebih merinding lagi, Allahu Akbar, saya sampai sujud syukur di jalan itu, saya sampai ya Allah ya Rob, ya Allah ya Allah, selama ini ketakutan kita aja gitu yang kayak ya utangnya banyak gitu ya, ini gimana cara bayarnya gitu ya. Tapi Masya Allah ketika saya ketemu orangnya gitu, terus orangnya bilang ya udah bayar segini aja, sisanya nggak apa-apa saya anggap lunas. Itu benar-benar kayak nggak nyangka gitu. Terus udah akhirnya ya udah kita bayar, terus beliau ngasih surat perjanjian, surat pernyataan lunas hutang ya, pernyataan lunas hutang gitu. Lunasan hutang itu kita udah sama-sama tanda tangan, suami sama gitu. Ya Allah banget gitu. Tinggal sisanya 4 miliar ke bank itu udah bereskan juga. Ya intinya sih kita ikhlas aja dulu gitu biar akhirnya lunas gitu. Itu juga ini jadi kemana-mana. Tapi inilah yang membuat kita bisa mandiri secara finansial itu, ya balik lagi kita akhiratnya kita kejar, dunianya kita dapat insya Allah gitu. Jadi ada rambu-rambu ketika kita ingin menjadi mandiri secara finansial sana gitu. Jadi teman-teman niatkan tadi visinya apa gitu. Ketika teman-teman mau mandiri secara finansial, visinya apa gitu kan. Kalau saya memang saya pengen bantu suami juga, bantu suami biar cepat lunas utang gitu ya. Mungkin kalau secara hakiki gitu kan, ngapain banting tulang buat beresin itu, tapi kan ketika kita ikhlas, kita pengen sama-sama yuk. Masa sih ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di rendang gitu ya. Kan nggak gitu juga gitu ya. Ini justru Allah kasih ujian ke kita, apakah kita mau bersabar, apakah kita mau ikhlas gitu ya. Dan ketika kita sebagai seorang perempuan juga mandiri secara finansial, pada akhirnya kita bisa sama-sama membangun rumah tangga yang lebih baik gitu, punya visi juga yang sama akhirnya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah setelah kebangkrutan itu ya saya jadi lebih memahami namanya harta itu hanyalah sebuah titipan gitu. Harta itu disimpannya di tangan bukan di hati gitu ya, karena kalau kita simpannya di hati mungkin saya udah stres gitu ya, punya utang 8 miliar saya mungkin udah jadi di rumah sakit jiwa gitu. Tapi ketika kita ya udah harta kan ya kan kita juga meninggal nggak bawa apa-apa gitu. Kemudian alhamdulillah saat ini Allah titipkan ada sekitar 5.000 lebih, mungkin ya saya juga kurang tahu pastinya, malah mungkin di 10 ribuan reseller di Indonesia gitu untuk yang hoodie. Ya balik lagi visinya tadi juga saya pengen utang kita lunas karena saya tidak ingin menjadi orang tua yang mewariskan kelemahan bagi generasi berikutnya gitu. Kebayang nggak kalau misalnya anak-anak saya diwarisin utang, tapi gimana coba kan tega banget gitu. Jadi memang itu yang memacu saya untuk terus mandiri secara finansial, dan yang terakhir jalani prosesnya, syukur ya nikmatnya kayak gitu. Dan ini sebelah kanan alhamdulillah ada teman-teman distributor kita reward umroh gitu, yang tadi intinya memang pengen beresin utang dulu, tapi alhamdulillah teman-teman yang di sini yang mereka dapat reward umroh kayak gitu.
Oke, terakhir mungkin Mbak. Jadikan hari ini sebagai persiapan terbaikmu agar ketika Allah berikan kesempatan kita siap menyambut kesuksesan. Itu pun yang saya lakukan, yang saya rasakan gitu. Di tahun 2011 saya jualan jam tangan, di tahun 2007 saya jualan sepatu, di 2015 saya jualan tas gitu. Sekarang di Hodi saya bisa berjualan ketiganya gitu dan Allah mudahkan semuanya. Ternyata yang saya lakukan di 2007 itu adalah sebuah persiapan gitu untuk sekarang. Jadi ketika kita mau usaha tuh saya punya, oh ya Allah ternyata dulu itu engkau sedang mempersiapkan ini ya Allah kayak gitu. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga ada hal yang bisa diambil dari sesi sharing kita malam ini gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesalahan pasti datangnya itu dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Mira. Ceritanya bikin merinding ya, sampai tadi ikutan sedih juga. Masya Allah sekali. Jatuh bangunnya Teh Mira itu luar biasa ya. Apalagi kita di sini yang jualannya masih sampingan, mungkin belum fokus ketika ada kerikil dikit kadang banyak ngeluhnya gitu. Kita melihat sosok Teh Mira yang begitu luar biasa, pantang menyerah gitu ya. Dan yang menarik di sini adalah visi dari Teh Mira. Visinya itu mencari ridhonya Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ketika Allah meridhoi, insya Allah semuanya akan membawa banyak keberkahan dan juga kebaikan seperti itu ya. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang menyukai proses, kemudian orang yang berani untuk gagal, bangkit lagi, kemudian jatuh, bangkit lagi seperti itu. Jadi menikmati proses dan mensyukuri setiap apa yang Allah kasih kepada kita. Gitu ya, teman-teman. Sudah cukup materi dari Teh Mira. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Saya buka pertanyaan dulu nggih untuk 3 orang penanya. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan terkait tema kita malam hari ini, yaitu menjadi muslimah mandiri finansial. Mungkin ada yang masih mengganjal atau ada pertanyaan yang sudah disiapin mungkin, atau mau diskusi tentang bisnis yang telah atau yang sedang dijalankan seperti itu. Nanti teman-teman bisa raise hand ya, tunjuk tangan dulu, kemudian nanti saya tunjuk siapa namanya, kemudian nanti bisa menyampaikan pertanyaannya seperti itu. Silakan teman-teman semua. Oh iya, ini ada mengandung bawang ya. Iya, Oke, Indah. udah ada yang raise hand, Kak Ayah, Mbak Ayu. Ya. Oh iya. Mungkin open mic aja atau boleh. Langsung aja. Tadi yang raise hand ada Mbak Indah Dwi Astuti tadi menyampaikan pertanyaan di kolom chat kayaknya ya. Chat nggak ada. Oh iya, ada. Aku raise hand, Mbak. Oh, siapa Ini Mbak Dwi hand? masuk. Dwina. Oh iya, yang raise hand dulu Mbak Dwina. Iya. Baik. Iya. Langsung saya sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa karena lagi ngelonin anak, jadi matiin kamera ya. Baik. Ya. Langsung saja. Assalamualaikum Teteh. Mau tanya nih, saat kondisi usaha semua bangkrut gitu ya, bagaimana hubungan Teteh dengan suami gitu ya? Karena terkadang kan kita memulai usaha juga mikirnya gini, oke, mungkin kita berani ambil resiko, tapi mungkin
kita sebagai istri berani ngambil resiko, tapi suami mungkin nggak terima nanti ketika resikonya mungkin akhirnya udah usaha bangkrut, meninggalkan banyak hutang, atau sebaliknya suami yang berani ngambil resiko, istri nggak terima ketika kondisinya usaha bangkrut gitu ya Teh. Nah kalau Teteh sendiri saat itu bagaimana Teh hubungan antara Teteh dengan suami? Apakah mungkin ada salah satu yang merasa tidak terima dan akhirnya sering terjadi keributan atau gimana, tapi akhirnya bisa diselesaikan bersama-sama atau bagaimana Teh? Terima kasih. Oke, baik. Mbak Duina, saya jawab satu-satu aja ya Mbak Ayu ya, biar nggak lupa ya. Silakan Teh Mira. Ya, gini, justru ketika waktu itu kan usaha suami, sebenarnya kalau saya kan tidak usaha saya bangkrut juga saya tidak meninggalkan utang sama sekali saya ini. Nah, yang ada utang justru di usaha yang suami gitu. Jadi secara mental sebetulnya yang lebih kena itu suami saya gitu kan. Nah, awalnya ya kita pasti namanya manusia lumrah gitu, sedih gitu ya, nangis gitu. Terus kok bisa kayak gini gitu sampai sebesar ini gitu. Kita juga kan kaget gitu. Tapi lagi-lagi Mbak Duina, justru sebenarnya yang bikin usaha suami bangkrut itu sebenarnya dari hati saya Mbak. Jadi gini, saya tuh tahu kalau usaha di pasar itu dia di grosir itu dia pakai sistem riba Mbak. Jadi kayak misalnya orang tuh belanja pakai giro gitu ya. Giro itu kan pembayaran bertempo gitu. Nah, gironya misalnya 2 bulan. Nah, terus dari 2 bulan itu suami saya kan pegang kertasnya, Mbak, pegang kertas gironya. Itu si kertasnya itu ditukerin ke seseorang ada namanya dana talang gitu ya, di pasar tuh biasanya ada Cina biasanya. Nah, dibayarin dulu uang si cashnya Mbak. Jadi misalnya nilai gironya 100 juta. Nah, sama si Cina ini gironya ditahan, tapi dipotong. Jadi uangnya dikasih ke suami saya, tapi dipotong 5% gitu. Itu kan berarti transaksi uang sama uang ya, kan nggak boleh gitu. Itu riba. Nah, saya pun baru tahu transaksi seperti itu tuh riba itu setelah saya ikut kajian seperti ini gitu. Jadi saya ikut kajian, terus saya astagfirullahaladzim, ternyata yang dilakukan di transaksi seperti itu tuh nggak boleh gitu kan. Tapi kan kita sampaikan akhirnya ke suami saya, ini tuh nggak boleh loh Pak, transaksi seperti ini. Terus suami saya bilang, ini udah biasa gitu di keluarga kita juga dulu dari turun temurun, karena kan suami saya dari apa namanya dari leluhur dari neneknya, ibunya, terus saudara-saudaranya itu kan usaha itu gitu di situ. Ini udah biasa kok, nggak apa-apa katanya gitu kan. Tapi di hati kecil saya nggak mau Mbak gitu. Sampai di suatu malam tuh saya bilang gini ke Allah gitu, ya Allah kalau memang nggak paham-paham nih suami saya kayak gini, jatuhin aja nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Saya mendingan jatuh tapi mulai lagi dari awal daripada nggak paham-paham gitu. Kita nggak sevisi nanti gitu. Sedangkan kan rumah tangga kita, namanya rumah tangga kan ibadahnya selamanya ya sampai akhir gitu. Saya nggak mau anak saya dikasih makan dari yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu kayak doa saya sih sebenarnya gitu ya. Saya memang nggak mau suami saya masih di situ. Nah, sampai akhirnya ketika jatuh saya udah tahu ya ini kan doa saya gitu. Jadi saya nggak boleh nyalahin dia, tapi memang sempat sedih. Kemudian ketika suami sedih, posisinya kita sebagai istri nggak boleh tambah bikin dia lebih sedih, nggak boleh. Ya udah kita harus nguatin gitu. Kalau misalnya dia sedih, kita sedih, dia tambah drop, tambah down gitu. Namanya orang lagi sedih, kita datang sedih, nangis-nangis juga gimana coba? Tambah bikin dia terbebani kan. Jadi waktu itu saya posisinya saya harus yang lebih kuat gitu.
nggak apa-apa Pak, ini kan titipan, ini loh yang aku bilang riba itu nggak boleh, ternyata ini kan dampaknya seperti ini, sampai akhirnya suami paham Mbak, hikmahnya beliau jadi paham. Jadi kan ada tipe orang tuh yang harus jatuh dulu dia baru sadar gitu loh, harus sakit dulu dia baru sadar gitu. Nah udah kayak gitu akhirnya beliau paham dan saya menterapi, istilahnya apa ya, saya juga tidak semerta-merta nggak sampai kayak berantem kayak gitu, enggak, karena kan memang itu memang dari sayanya, tapi saya berkewajiban untuk memotivasi beliau kembali gitu. Saya datengin Teh Muri, saya nggak kenal tapi saya datengin siapa yang punya Motif ya, ownernya Motif, saya juga nggak kenal, itu saya datengin Mbak, saya bawa suami saya, karena mereka punya background sama, kan Kang Dewa juga punya utang 7 miliar gitu kan, jadi ketika si yang punya masalah ini dihadapkan dengan orang yang punya masalah, dia juga punya masalah, tapi dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senyum, dia masih bisa menjalani hidup gitu loh. Nah, di terapinya seperti itu waktu itu berapa bulan ya? Mungkin kurang lebih 5 bulan Mbak waktu itu. Jadi 5 bulan itu suami saya udah saya ajak ke sana sini, terus sampai akhirnya mental blocknya kebuka lagi gitu. Jadi mental blocknya hilang, terus motivasinya ada lagi. Nah, habis itu kita barulah susun lagi visi bareng-bareng. Ya udah yuk, kan udah tuh tahu rasanya kalau usaha riba itu kayak gini, kita udah capek-capek bangun, akhirnya hancur kayak gini kan. Kita bikin visi baru yuk, kita mau usaha tapi yang benar-benar aja, jalannya yang benar-benar aja. Dan alhamdulillah saat itu suami saya mau gitu. Itu sih Mbak Dwina, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, Mbak Dwina, gimana? Terima kasih Teh. Ya. Sudah jelas. Oh iya, mohon maaf Mbak Dwina ini dari kota mana ya asalnya ya? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang, baik. Oh, tetangga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi ada yang di chat Teh Mira, ada tadi yang Mbak Dwi ya. Ya, ada Mbak Indah Dwi Astuti. Bismillah, Teh Mira Indah di Klaten. Alhamdulillah punya usaha rimpang-rimpang. Saya mau tanya, bagaimana menemukan atau mempertahankan tim yang sesuai dengan visi kita? Nah, gimana itu Teh? Mempertahankan tim yang sesuai dengan visi kita. Silakan Teh. Ya, oke, baik. Gini, kalau di saya itu kita jelasin dulu visi kita ke mereka gitu. Sebelum kita rekrut dia sebagai tim kita harus jelasin dulu visi kita ke calon tim kita ya. Jadi ketika saya nih sampai saat ini pun ketika kita rekrutmen, kita bilang nilai-nilai apa sih yang ada di perusahaan ini gitu ya. Salah satunya misalnya spiritual, togetherness gitu ya, kebersamaan, terus responsibility, tanggung jawab. Nah, kita bilang dulu gitu, apa sih visi dari kita, dari usaha kita gitu. Nah, kita kan bisa ngelihat dia punya nilai-nilainya seperti apa, apakah cocok dengan visi kita atau tidak. Tapi memang berbicara masalah tim ini, berbicara masalah ini Mbak, jangka panjang ya. Jadi memang saya pun masih tambal kayak misalnya tambal sulam ya Jadi kayak misalnya kalau nggak cocok, ya udah berarti nanti dia tereliminasi sendiri gitu. Nanti kalau misalnya dia cocok ya, dia akan lama di kita gitu. Jadi kalau menurut saya di awal itu pada saat tahap rekrutmen awal itu Mbak bilang dulu visi dari Mbak itu seperti apa, nilai-nilai yang dari perusahaannya itu seperti apa. Kalau misalnya cocok dengan dia pun cocok dengan kita, itu bisa dijalankan. Kemudian
kan kita baru bisa menilai setelah dia masuk ke tim kita kan gitu ya, dia udah misalnya berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita kan bisa melihat gitu dia sesuai nggak nih dengan visi kita, sesuai nggak sih dengan kita. Nah kalau misalnya memang sesuai, kalau di saya kan memang ada penilaian setiap bulan gitu ya, ya udah kita jalankan, tapi ketika misalnya tidak sesuai ya kita sampaikan dulu apa yang tidak sesuainya, kemudian jangan langsung tiba-tiba di-cut gitu ya, namanya dari awal kan dia masuk baik-baik gitu. Jadi kita sampaikan apa yang tidak sesuainya, nanti beliau yang akan mau berubah atau mau berubah mengikuti nilai kita, atau misalnya memang tidak cocok ya dipersilakan untuk mencari yang lain seperti itu. Baik. Jazakillahu khairan Teh Mira telah menjawab pertanyaan dari Mbak Indah Dwi Astuti ya. Insya Allah sudah terjawab ya Mbak Indah. Ya. Yang raise hand selanjutnya ada Mbak Fauzi. Fauzi dari Klaten sepertinya ini ya. Mbak Fauzi. Bisa langsung ya. Di mana Mbak? Di chat. Tadi raise hand Teh Mira. Oh silakan. Silakan langsung saja kepada Mbak Fauzi. Tadi kan sudah raise hand, langsung dihidupkan mikrofonnya, langsung bisa bertanya ya. Iya, silakan Mbak. Oke. Sambil menunggu ada Mbak ini Mbak Suripni juga mau tanya ya. Oh iya. Atau Mbak Wiji Isnaini dulu ya. Mbak Isnaini dulu. Iya, saya dulu. Ya, kan Mbak Isnaini langsung dengan pertanyaannya ya. Iya, terima kasih waktunya. Ini yang saya mau tanyakan. Minta ini tipsnya untuk manajemen, kan misalnya punya reseller atau sama ini ya, manajemen keuangannya itu loh Bu, misalnya tipsnya untuk supaya bisa selama ini kan terutama saya sendiri itu masih tercampur gitu antara uang pribadi dan uang untuk bisnis begitu nggih. Kemudian untuk manajemen keuangan yang baik atau yang benar itu seperti apa, seperti itu. Mohon tipsnya. Mungkin jenengan dulu pernah ada tips-tips untuk manajemen keuangan dan manajemen untuk reseller gitu, seperti itu. Matur nuwun. Ya, sami-sami Mbak Wiji. Bentar, manajemen resellernya maksudnya apanya nih Mbak? Maintenance-nya atau biar resellernya gimana nih? Manajemen memelihara reseller atau? Maksudnya memelihara reseller, kan kadang kita kalau lagi pengen share gitu kan kita share, tapi kadang masih ada ini ya, lagi males atau banyak pekerjaan kita jadi nggak share seperti itu. Mungkin ada tipsnya untuk biar kita gimana nggih, biar ajak seperti itu nggih, mungkin nggih. Biar oke. Yeah. Saya jawab dari manajemen keuangan dulu ya Mbak ya. Kalau untuk yang manajemen keuangan ini sebenarnya sederhananya adalah minimal Mbak punya pencatatan penjualan itu dulu gitu. Jadi yang pertama punya pencatatan penjualan barang apa aja sih yang terjual dalam 1 hari, kemudian dalam 1 bulan. Jadi Mbak punya itu dulu. Kemudian dari pencatatan itu Mbak tahu kan HPP-nya modalnya berapa gitu ya. Nah, kalau udah ada pencatatan penjualannya itu gampang gitu. Jadi nanti Mbak bisa rekapnya sebulan sekali, nggak harus setiap hari gitu ya. Misalnya
dalam satu hari, ini saya contohnya, dalam satu hari, saya bisa share screen nggak ya? Saya bisa share screen ini nggak? Whiteboard. Itu muncul nggak ya, Mbak? Tapi pennya di luar. Muncul, Proses Teh. Muncul, iya, tapi pen saya di luar. Boleh izin ngambil dulu nggak? Oh iya, silakan Teh. Bentar. Ya udah masuk dulu. Kok keren banget. Nah, tadi yang pertama adalah pencatatan penjualan ya, Mbak. Nah, pencatatan penjualan ini misalnya nih ya, dalam tuh suka saya tuh ya, meskipun ini waktu itu jualan online, saya bikin kayak saya tanggal berapa gitu ya, ini yang terjual apa itemnya gitu, terus harga jualnya berapa gitu kan. Minimal juga kalau misalnya teman-teman nggak bisa sampai sini aja. Misalnya Mbak jualan misalnya hoodie gitu ya, hoodie-nya misalnya tas Feli gitu, kejual harganya 119.000 gitu. Nah, terus hari itu juga kejual apa gitu, ini dicatat aja apa yang terjual. Jadi Mbak minimal punya ini dulu, catatan ini dulu. Jadi sehari itu Mbak bisa tahu omsetnya berapa, sebulan bisa tahu omsetnya berapa. Karena kalau nggak punya ini, Mbak nggak tahu juga ini bisnis saya tuh sebenarnya ada untungnya nggak sih gitu. Sebenarnya saya tuh jualan apa jualan aja gitu kan. Nah, kalau misalnya udah ada ini, di akhir bulan bisa Mbak mulai misalnya ngitung ini HPP-nya berapa. HPP itu modalnya ya, berarti modal dari suppliernya berapa. Misalnya gitu ya, modalnya 100.000 misalnya. 100.000. Berarti profitnya berapa? Profitnya berarti kan 19.000. Tuh. Nah, misalnya ini ada 100 transaksi nih, ada 100 transaksi dalam satu bulan gitu. 100 transaksi dalam satu bulan dikali 19.000. Berarti kan ini profitnya berapa? 1.900.000 ya? 1.900. Nah, minimal ya. Nah, ini kan profit, tapi kan omset Mbak yang ini. Kalau omsetnya kan berarti 100.000 dikali 100 kali 100. Berarti 10 juta ya. Omsetnya 10 juta, untungnya 1.900.000. Ini masih kotor. Belum misalnya Mbak harus misalnya Mbak beli lakban dan lain-lain, misalnya 100.000 gitu. Nah, uang yang 10 juta ini kan tetap kan udah masuk ke rekening kan. Nah, ini yang jangan sampai kepake sih gitu. Karena ini justru yang sumber yang bikin kacaunya tuh di situ gitu. Ketika modal kita tergerus, ya akhirnya kita kayak jualan capek aja jadinya gitu, Mbak. Itu sih yang pertama, itu pencatatan penjualan sederhana aja gitu. Itu kan masih sederhana. Kalau saya kan karena sekarang Hodi sudah ada bagian finance, ya udah mulai ada neracanya, laporan laba ruginya, udah ada laporan biayanya, penyusutannya udah sekompleks itu gitu. Tapi menurut saya kalau masih masih di rumah dan memang masih masih jadi online shop gitu. Saya pun kan pernah melakukan itu, pernah berada di
posisi yang masih online shop, ya saya pakai kayak cuman buku kas itu, tahu nggak Mbak, buku kas yang dibeli di toko buku itu, cuman itu aja, rajin catat aja, meskipun misalnya kita lupa nih catat dulu di handphone, nanti pindahin kayak gitu. Jadi itu yang pertama, teman-teman harus punya catatan penjualan. Kemudian teman-teman harus tahu mana modal, mana untung. Tuh. Yang modal ini buat modal lagi. Yang untung ini boleh dibagi dua. Boleh misalnya 50% untuk modal lagi, atau 50%-nya kita pakai. Gitu. Kalau saya waktu usaha gitu, kenapa bisa sampai ngumpulin uang gitu ya tanpa pinjaman? Ya kalau saya benar-benar untuk itu, saya misalnya punya untung misalnya 100% itu 70% yang saya masukin ke modal, nggak apa-apa lah saya puasa dulu gitu. Waktu itu tuh sampai kayak gitu ya. Karena memang gimana harus udah dicatat belum ya? Saya udah hapus. Nah, udah ada lagi gitu. Jadi minimal dengan pencatatan ini teman-teman punya patokan ketika misalnya nih, ini sudah dicatat belum atau nggak perlu, mau difoto terserah ya. Saya mau hapus soalnya. Jadi minimal ketika dalam 1 bulan nih teman-teman tahu, misalnya saya kemarin omsetnya 10 juta gitu. Di bulan kedua, misalnya ini bulan Oktober gitu ya. Terus bulan November omset saya 15 juta. Oh, berarti naik. Berarti naik kan. Terus ketika teman-teman pun ketika bilang gimana jualan sepi gitu, tahu sepinya dari mana kalau nggak ada pencatatan gitu loh. Sepi padahal nggak pernah nyatet juga gitu kan, pokoknya bilang sepi aja gitu, tapi nggak punya target juga. Nah, target itu justru juga perlu gitu teman-teman, perlu banget gitu. Bahkan teman-teman bisa tulis sebesar-besarnya. Misalnya nih teman-teman target sekarang omsetnya 10 juta. Misalnya target teman-teman 10 juta gitu kan. Nah, ini 1 per bulan. Teman-teman boleh loh tulis 3 bulan lagi omset saya 30 juta gitu. Tahun depan 2022 omset saya 50 juta per bulan. Tulis aja dulu, jangan takut. Saya pun nulis saya lunas utang 2 tahun lagi, saya tulis aja, saya nggak tahu juga dulu awalnya mau bayar kayak gimana. Beneran, saya cuma tulis aja di buku, punya 2 tahun lagi saya mau pengen utang saya lunas gitu. Dan sama Allah diijabah, ya Allah, bener-bener. Pokoknya tulis aja dulu, terus mimpi itu akan terwujud benar. Mungkin nggak tepat waktu gitu ya, tapi minimal arahan kita ke sana gitu. Jadi ketika kita nulis sesuatu, nulis target itu untuk membantu kita bertindak dan bersikap ke arah sana gitu kan. Kayak misalnya saya gitu di Hodi ke teman-teman tim gitu ya. Kita misalnya lagi ngeluarin sekarang, misalnya lagi ngeluarin watch gitu ya, lagi ngeluarin jam tangan. Targetnya berapa nih teman-teman gitu. Tapi memang yang terukur ya, nggak langsung 1 juta habis gitu, nggak. Kita kan lihat kita punya pasukan berapa kayak gitu. Saya kita targetin 50.000 ya gitu, 50.000 piece gitu. Tulis aja dulu 50.000 piece. Perkara nanti tapi kan nanti yang akan membawa ke situ ikhtiar kitanya gitu loh, ikhtiar kitanya. Dan tim saya pun akan tahu mereka tuh mau mengarah kemana gitu. Kalau misalnya nggak pernah tertulis ini, ya udah mereka blank aja gitu. Termasuk dan alhamdulillahnya gitu ya, ketika misalnya achieve itu mereka sendiri, bisa ya kita ternyata kayak gitu, sampai kayak kalau misalnya lagi close PO tuh mereka kayak di nungguin hasil rekapan itu, kayak ngeliatin hasil quick count gitu, bisa ya tembus nggak ya kayak gitu. Karena memang kita selalu nulisin target itu gitu. Kalaupun misalnya nggak achieve, ya saya nggak ngasih punishment, biar mereka sendiri yang tentukan.
Kalau teman-teman nggak achieve mau gimana? Nggak saya yang kalau nggak achieve ini ya, nggak saya gitu. Mereka yang tentukan, oh, oke, kalau achieve gimana, kalau nggak achieve gimana. Oke Bu, kalau misalnya nggak achieve, kita nggak apa-apa, kita nanti yang piket deh, kita mau beres, kita nanti yang cuci piring, kita yang bersihin WC. Itu dari merekanya sendiri yang ngasih konsekuensi itu. Tapi ketika achieve, oke, kita kasih reward misalnya apa? Misalnya kita kasih reward berupa bonus atau misalnya berupa kita makan-makan yuk di mana, misalnya kita jalan-jalan yuk kemana, kayak gitu. Itu. Jadi teman-teman pun harus punya reward buat diri sendiri ketika misalnya saya taruhlah target saya 20 juta per bulan gitu ya. Nah, kalau achieve nanti saya mau beli laptop misalnya buat usaha saya, ini nggak apa-apa gitu kan, buat menunjang usahanya teman-teman gitu. Gitu Mbak Mbak Wiji, terjawab gak ya? Ini mudah-mudahan malah ini saya sampai ajarin cara ini bikin target. Jadi selain ada Terima kasih. pencatatan, pencatatan aja dulu, minimal pencatatan yang sederhana gitu. Berarti Oke. minimal setiap hari nggih harus ada catatan gitu ya. Iya Mbak, setiap hari Mbak. Setiap hari harus ada pencatatan. Kadang kan ini Bu, kalau lagi semangat gitu kita semangat nyatet, tapi kadang ada ininya masih datnyeng gitu loh. Kadang mau nyatet, kadang enggak, seperti itu. Ya itulah tantangannya. Jadi memang balik lagi nanti mau berubah apa enggak gitu. Ya balik lagi Mbak, nanti yang akan membawa kita ke mimpi kita ya usaha-usaha kita gitu. Sejauh mana perjuangan-perjuangan kita gitu Mbak. Terima Oke, kasih. nggak terasa ya ini semangat banget udah jam 9. Ya, Masya Allah. Silakan. banyak ya atas jawabannya. Ini saya kasih satu kali lagi kesempatan untuk yang raise hand ya. Yang raise hand bisa langsung dihidupkan mikrofonnya terus langsung mengutarakan pertanyaannya. Oh ya, ini ada Umi Ulfah. Iya. Jadi Umi Ulfah dari Klaten. Langsung saja Umi. Umi. Terima kasih sudah beri kesempatan gabung. Saya Ulfa dari Klaten. Saya sendiri sebenarnya dulu waktu kita juga baju, kemudian sempat jualan lemon, kemudian tutup karena pasarnya bagus. Kemudian yang terakhir saya berusaha di masker karena memang kebutuhan sedang tinggi saat ini. Terima kasih bisa bergabung di seminar saat ini. Minimal saya tahu manajemen yang terkadang saya sendiri paham tentang hal itu karena saya saya sendiri tidak mengatakan ini sembilan, tapi saya sedang berusaha untuk gimana ya seorang ibu bekerja pun bisa gitu. Ya kan, gimana manajemen waktu ketika usaha lagi naik nih, anak-anak juga butuh perhatian. Nah seperti itu. Kalau tanpa disadari membuat aduh gimana nih anak-anak nggak kepegang, tapi usaha saya juga harus itu. Mohon tipsnya Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dilemanya emak-emak yang berbisnis itu seperti itu ya. Memang kita nggak bisa jadi manusia sempurna karena memang kesempurnaan itu milik Allah dan ya manusia paling sempurna itu Rasulullah gitu. Dan memang gini, ketika kita mau saya pun pernah kayak suka ngerasa berdosa gitu ya sama diri sendiri gitu ketika misalnya anak-anak saya aduh PR-nya pada belum gitu ya, sedangkan saya masih banyak yang harus saya handle gitu. Terus saya harus ikut pelatihan ini, pelatihan itu, saya harus iniin tim juga gitu karena tim saya juga belum ada leader semua gitu ya, baru di beberapa divisi aja. Yang pada akhirnya ya manajemen waktunya salah satunya juga ada pendelegasian Mbak. Jadi kalau misalnya manajemen waktu kan memang itu tadi misalnya saya udah nggak megang lagi kerjaan rumah tangga misalnya gitu ya, kayak misalnya nyuci, ngepel itu udah ada yang bantu gitu. Karena kalau misalnya saya masih pegang, kan kita maunya gitu ya, maunya jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi hamba Allah yang taat, yang soleh gitu, dan semuanya dilakukan
Suaranya putus-putus ya, Teh Mira. Sinyal sepertinya, Mbak. Oh, iya. Itu sepertinya. Udah jelas Oh, belum? ya. Sudah, Teh Mira. Sudah Oke, ada. saya ulangi lagi ya. Jadi selain manajemen waktu juga manajemen tim, Mbak gitu. Jadi kita pembagian waktu dan pembagian tugas. Saya pun mungkin di sini posisinya ketika saya menjadi ibu rumah tangga, saya ada hal-hal yang kita delegasikan kepada hadimat ya, sama asisten gitu ya. Kayak misalnya saya juga minta izin ke suami gitu. Saya udah nggak bisa lagi megang saya cucian, kecuali kalau ibunya nggak masuk ya saya masih tetap juga apa namanya ngurus rumah ya, kalau masih berantakan ya saya masih ngurus rumah juga gitu ya. Tapi balik lagi ada hal yang kita delegasikan, rutinitas yang mungkin sekarang lebih urgentnya kemana gitu Mbak. Kalau misalnya Mbak memang mau fokusnya di bisnis ya kita harus sisihkan sebagian ke penghasilan kita ke orang lain gitu. Kayak misalnya asisten tadi gitu, itu untuk yang masalah rumah tangga. Kemudian kalau masalah anak memang kita masih, itu pun memang enggak, apalagi sekarang online gitu ya. Jadi paling misalnya ketika ada waktu, misalnya malam atau weekend, kita baru sama-sama bareng-bareng belajar kayak gitu. Karena kan kalau weekend tuh saya udah nggak megang banyak kerjaan gitu, Sabtu Minggu saya udah nggak megang kerjaan kantor. Jadi bisa tuh sama sama anak-anak. Kemudian waktu sama keluarga dan suami juga perlu. Ya kita jadwalkan misalnya setiap Sabtu Minggu itu saya benar-benar mengosongkan jadwal gitu. Misalnya di Minggu saya benar-benar buat keluarga aja gitu. Bahkan mungkin WhatsApp pun ya saya lihat sesempatnya kayak gitu. Jadi selain manajemen waktu, ada juga manajemen tim, Mbak. Jadi pendelegasian tugas itu juga menurut saya meringankan beban kita sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Mbak, ini nge-freeze nggak sih? Mbak Ayu udah terjawab, Mbak? Terima Iya. kasih. Gimana, Ya, Banyak. Bu Ulfa sudah terjawab? Oh, Oh iya. Sudah, Teh Mira. Alhamdulillah. Ini sudah 3 penanya ya, bahkan ada lebih dari 3 penanya tadi. Saya kira cukup untuk yang bertanya, tapi di di room chat ada banyak sekali pertanyaan ini, Teh Mira. Kalau kita bahas satu-satu sepertinya waktunya sudah semakin malam. Nah ini kalau kita tampung dulu, kemudian nanti di waktu kemudian nanti kami dari panitia menyampaikan pertanyaan itu ke Teh Mira, apakah Teh Mira berkenan untuk menjawabnya atau seperti apa? Iya, boleh nanti saya jawab voice note ya. Paling Oh, nanti saya jawab voice note Mbak Ayu. Boleh. oh iya. Silahkan di Iya. itu aja dulu, dicatat dulu. Nanti insya Allah saya jawab lewat Mbak Ida ya. Oh iya. Iya, nanti Ya. biar disampaikan oleh Mbak Ida nggih, Teh Mira. Jazakillahu khairan. Untuk Ya. sesi diskusi malam hari ini kita cukupkan sekian. Saya dapat info dari Mbak Ida kalau dari Teh Mira ada pertanyaan untuk peserta. Ini gimana Teh Mira? Berapa pertanyaan nih? Kayaknya 2 cukup. Jadi Teh Mira sedang terkendala sinyal mungkin ya. Kita tunggu sebentar.
Halo Mbak. Ya, ya Teh Mira. Silahkan mungkin pertanyaan yang pertama dulu. Maaf keluar sendiri nih. Udah masuk belum? Suaranya sudah Mbak masuk, Teh. Ayu. Iya, Teh, suaranya sudah masuk. Sudah masuk? Ya, Sudah? sudah. Ya. Sudah ya. Iya ini kayaknya sinyal deh. Oke, nanti saya kasih pertanyaan, nanti jawabannya di mana Mbak? Oh ya, jadi nanti Teh Mira memberikan pertanyaan, nanti peserta yang mau menjawab silakan raise hand ya, kemudian menghidupkan kameranya, kemudian saya tunjuk, terus menjawab pertanyaan dari Teh Mira, seperti itu. Oke, pertanyaan pertama ya, siap-siap ya. Sebutkan surat Al-Quran yang dalil Al-Quran tentang kewajiban mandiri secara finansial. 2 ya, tadi ada dua surat. Raise hand di aplikasi Zoom-nya ya. Silakan raise hand, klik raise hand di aplikasi Zoom-nya. Yang mau menjawab, ada siapa ini? Oh ya, ada Mbak Duina. Ada Mbak Sprinianti. Ada Mbak Wiji Isnaini juga. Ada 3 yang raise hand ya, karena tadi Mbak Duina dari Tangerang sudah bertanya, terus kemudian Mbak Wiji Isnaini juga sudah bertanya, mungkin Mbak Supriyaniati. Monggo, Mbak Supriyaniati. Ya, langsung dihidupkan mikrofonnya, langsung bisa menjawab ya. Assalamualaikum, Mira. Tadi surat An-Nisa ya, surat An-Nisa 9, dan satu lagi surat biasa ya kalau surat An-Nisa ayat 9, surat maaf lupa. Yang mendasari menjadi kita muslim mandiri secara finansial tadi. Dari surat An-Nisa ayat 9 dan Al-Qasas. Mohon maaf. Surat An-Nisa ayat 9. Gimana Teh? Iya, ada 2, Bu. Satu lagi, Bu. Satu ini. Al-Qasas benar tadi surat Al-Qasas. Ya, Al-Qasas ayat berapa tadi saya lupa. An-Nisa ayat 9 dan Al-Qasas ayat berapa gitu lupa saya. Maaf. Oke. Oke deh, Karena satu benar. Ibu udah bisa. oh, Boleh, ya, Mbak Ayu. Ibu dapat Mbak Ayu. Ibu gimana Teh Mira? Oke, saya harus. Oke, ya benar. Bentar Mbak, saya live dulu. Benar, An-Nisa ayat 9 dan Al-Qasas ayat 77 ya. Boleh Ibu boleh dapat hadiah. Ibu sudah mencoba soalnya. Pertanyaan selanjutnya ya. Akan Teh Mira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelum brand Hodi.id, saya punya brand, apa nama brandnya? Ayo, apa nama brandnya? Silakan.
Ini untuk siapa ya? Untuk semuanya ya? Iya, untuk semuanya Ibu. Iya, iya, yang semua yang mau jawab siapa? Itu ada yang udah raise hand, Mbak. Ya. Silakan siapa yang raise hand tadi ya? Ada Tri Rahayu, Mbak. Mbak Tri Rahayu tadi yang pertama. Oh iya, Mbak Tri Rahayu Mutiara Hati. Dihidupkan kameranya, Mbak. Mohon maaf. Saya ganti HP ya, Mbak. Soalnya di laptop kurang bagus. Siap teh. Monggo Mbak. Ibu Tri Rahayu Mutiara Hati, dipersilahkan. Maaf, saya ingin jawab yang tadi sudah kejawab. Yang ini saya turunkan kok masih nyala. Oh, itu jawab yang pertanyaan tadi. Siapa tahu Ibu mau jawab. Itu Mbak Danik. Mbak Danik apa Mbak Dwina? Ada Mbak Dani Kurniawati ya. Ya, jawabannya langsung Iya. Mbak Dani. Namanya Zolalizer. Betul nggak ya? Iya, iya. Apa? Betul. Oh iya. Zola Zolalizer. Gimana Teh Mira? Iya, betul. Oke, barakallah Mbak Dani Kurniawati. Mohon maaf Mbak Dani Kurniawati tadi domisilinya di mana ya? Ya. Tempat Klaten, tinggalnya Mbak. di mana? Di? Gimana? Suaranya putus-putus. Tetangganya Bu Ida. Rumahnya di Pandes. Oh, di Pandes Pandes. Besi. Tetangganya Mbak Ida, baik. Iya. Kalau yang pertama tadi ada Bu Supriniati. Rumahnya di mana Ibu? Mikrofonnya minta tolong dihidupin dulu, Bu. Bu Supriniati. Dari Klaten. Oh, dari Klaten. Dari Klaten. Oh ya. Jawa Tengah. Luar negeri itu kan. Iya. Sebenarnya tanya-tanya, tapi Masya Allah waktunya sepertinya baru sebentar, Mbak. Nggak terasa ya, Bu ya. Insya Allah. Terasa benar ilmunya luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ya lain waktu lagi, Bu. Diskusi dan juga pertanyaan dari Teh Mira sudah cukup ya. Selanjutnya kita mau foto bareng dulu, Teh Mira. Ya, kita mau foto bareng. Jadi teman-teman siapkan senyum termanisnya ya. Kita mau mengabadikan kegiatan kita malam hari ini. Yang mau foto itu Mbak Lia ya? Sudah siap belum Mbak Lia? Boleh yuk. Sudah. Baik. Tapi mohon untuk on kamera ya kalau bisa. Nah, semuanya on kamera ya. Nanti hitungan 1 sampai 3. Yang ngasih aba-aba Mbak Lia. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Mbak. 1, 2, 3. Bentar. Ada 2 slide. Oh ya. Yang satunya 1, 2, 3. Sudah ya Mbak Lia ya?
Oke. Baik, alhamdulillah acara malam hari ini setelah belajar berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang luar biasa, inspirasi dan juga motivasi dari pemateri kita yang juga luar biasa dan inspiratif, yaitu Teh Mira. Jazakillahu khairan kepada Teh Mira yang telah menyempatkan waktunya, yang telah berbagi ilmu dan juga inspirasinya kepada kita semua ya. Karena waktunya juga sudah semakin malam, saya kembalikan ke MC, ke Mbak Lia. Kepada Teh Mira, jika masih berkenan untuk tinggal di sini, dipersilakan. Namun jika ada agenda atau apa, dipersilakan untuk meninggalkan forum seperti itu. Jazakillahu khairan Teh Mira. Ya, baik. Ya, punya yang sudah hadir. Saya izin pamit duluan, soalnya sudah jam 9. Terima kasih, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya, teman-teman. Sehat semua, dan jangan lupa bahagia. Mudah-mudahan semua sukses jadi orang sukses dan mandiri secara finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, sekian dari saya selaku moderator kegiatan pada malam hari ini. Jika ada banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, ke Mbak Lia ya. Monggo Mbak Lia. Ya. Oke, jazakallahu khairan Mbak Ayu. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu lain. Di sini saya akan menyampaikan untuk pembagian door prize ya. Ini yang terpilih dari panitia yang pertama. Peserta hadir pertama tadi itu yang sudah hadir paling awal itu Mbak Fauzi Klaten. Mbak Fauzi masih on nggak ya? Terus yang kedua, peserta terpilih on kamera atau pakai background dan siap menyimak. Nanti Mbak Siti Aisyah Klaten. Terus yang ketiga, kesan peserta terbaik. Oh ya, nanti untuk teman-teman yang hadir tolong mengisi link presensi ya yang sudah kita kirim di chat room, dan mohon diisi untuk kesan-pesan dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Nah, itu nanti akan dipilih oleh panitia, pengumumannya insya Allah hari Senin. Terus yang keempat, review terbaik. Jadi akan kami kirimkan di grup WA untuk Yahlatul Nisa Challenge-nya. Nah, nanti teman-teman dimohon untuk tetap stay di grup WA ya, untuk menunggu hasil pengumuman door prize untuk yang kesan-pesan terbaik dan review terbaik. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @zahratnisa_klaten. Terus mungkin cukup sekian, dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan ilmu dari acara pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara seminar pada malam hari ini. Semoga bisa mengadakan seminar online dengan tema-tema yang lebih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu dengan teman-teman yang kesempatan. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu khair, Mbak Lia, Mbak Ayu. Ya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu ya. Semoga bisa ketemu. Sampai jumpa. Terima kasih kembali. Izin live ya Mbak.